Shalom saudara, apa bahaya dalam kekristenan? Saya membaca saudara sebuah survei di Korea Selatan. Saya pernah belajar secara khusus tentang pertumbuhan gereja di Korea Selatan. Kami belajar dalam satu program Pasca Sarjana saudara, bagaimana gereja Korea Selatan itu bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga saudara, menurut sebuah statistik 20% dari orang-orang yang ada di Korea Selatan adalah orang-orang Kristen. Kalau sudah lihat ini statistiknya atau grafiknya, pertumbuhannya luar biasa. Tetapi saudara, akhir-akhir ini sebuah polling menyatakan bahwa orang-orang muda sekarang udah banyak tinggalkan gereja. Dan gereja Korea Selatan mengalami namanya declining. Mengalami penurunan yang sangat signifikan. Sehingga para ahli meneliti kenapa gereja Korea Selatan yang pernah mengalami pertumbuhan yang dahsyat dan luar biasa. Ya, seperti hari kita lihat saudara, grafiknya naik tinggi. Tapi akhirnya saudara mengalami penurunan. Apa yang terjadi nih saudara? Orang-orang muda kena yang namanya generasi K-pop. Mereka sudah tinggalkan gereja saudara. Mengapa terjadi penurunan? Sebuah literatur yang saya baca mengatakan bahwa tingkat kemakmuran yang tinggi. Jadi ketika saudara Korea Selatan sekarang ekonomi bertumbuh, itu membuat semacam kayak saudara ya kenyamanan tersendiri ya. Kalau dulu mungkin saudara ketika mereka dalam keadaan susah ya, menunya 4M murah meriah mulus, kadang-kadang jadi mincrit gitu ya, jadi mereka doa terus. Nah sekarang ketika sudah mulai banyak cien, fulus, having money, lupa sama Tuhan gitu ya. Tapi yang kedua saudara, adanya kebebasan dalam kehidupan bernegara, artinya kekristenan mendapat angin yang segar. Tadi jumlahnya sampai 29%, ada yang mengatakan sampai 35%. Ya jadi mereka tidak ada lagi aniaya, mereka bergerak dengan bebas, tidak ada rintangan, tidak ada persoalan. Padahal kalau sudah baca dalam sejarah gereja di Korea, karena saya pernah mempelajari saudara dalam beberapa literatur penderitaan orang Kristen pada masa Korea itu sangat luar biasa. Pendeta-pendeta ditangkap, orang-orang Kristen mengalami penderitaan, pendeta-pendeta diculik, dibunuh saudara dalam masa perang Korea. Sehingga saudara, orang-orang Kristen pada waktu itu katanya doa pagi dengan rajin. Maka gereja Korea menjadi gereja yang sangat kuat dalam doa. Saudara, tapi ketika gereja Korea sudah mengalami namanya dalam tanda petik kemerdekaan iman, tidak lagi tantangan, tidak ada masalah, tidak ada penderitaan, mereka mengalami penurunan. Di Amerika Serikat, saudara, statistik orang-orang yang bergereja makin mengalami penurunan. Ini sudah dibuktikan saudara dengan berbagai macam survei. Apa sebabnya saudara? Salah satu yang ditemukannya namanya 200 barrier, rintangan 200. Apa itu? Sekitar 80% gereja-gereja Amerika Serikat jemaatnya tidak lebih dari 200 orang. Kenapa saudara? Karena ternyata kalau jemaatnya saudara sudah sekitar 200, itu angka kenyamanan. Ya, karena kalau jemaatnya 200, mereka sudah bisa membeli gedung gereja. Mereka punya keuangan cukup, mereka bisa beli alat musik, bisa punya AC yang dingin, bisa punya berbagai macam fasilitas yang luar biasa. Kursinya empuk, AC-nya dingin, sehingga jemaatnya berkata dingin dengan empuk, begitu ya nggak? Jadi ada yang namanya rintangan 200 ya, saya tidak tahu di Indonesia ya angkanya berapa, tetapi di Amerika Serikat ditemukannya namanya 200 barrier, rintangan 200. Ini yang disebut dengan kenyamanan, zona nyaman, comfort zone. Saudara, kalau kita baca dalam kisah para rasul, gereja Tuhan bertumbuh dengan luar biasa. Tapi yang menarik saudara adalah pada waktu pertumbuhan dari saudara gereja Yerusalem ke Yudea Samaria. Nah ini yang coba kita lihat saudara. Apa yang terjadi saudara? Ini yang terjadi. Ya, ada aniaya yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, sehingga mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Pertanyaannya saudara, kenapa saudara ada aniaya di gereja Yerusalem? Jadi kalau saudara menemukan, saya sering kali memberikan semacam kayak study case. Kisah 113 ini kan gereja Antioquia yang akhirnya menyebar, ya Barnabas dan Saulus yang diutus untuk pergi ke tengah-tengah bangsa-bangsa non-Yahudi. Berbeda dengan gereja Yerusalem. Gereja Yerusalem saudara tersebar berdiaspora. Karena apa? Aniaya. Nah beberapa hamba Tuhan mengatakan begini, ini hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Kenapa Tuhan izinkan ada yang namanya penderitaan, aniaya di gereja Yerusalem? Karena ketika gereja Yerusalem sudah bertumbuh, saudara, mereka di comfort zone. Mereka lupa perintah Tuhan Yesus. Bahwa mereka harus jadi saksi Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi mereka berhenti seakan-akan, saudara, dan berkata, inilah ya Yerusalem baru. Ya kita tunggu Tuhan datang saja. Saudara, ternyata Tuhan izinkan ada namanya aniaya, penderitaan, kesulitan. Dan akibatnya saudara, mereka semua tersebar. Sehingga Filipus sampai ke Samaria. Beritakan Injil dan orang-orang Samaria
mengalami pertobatan gila gereja di wilayah Yudea dan Samaria. Saudara, ada ungkapan yang berkata begini, comfort zone is a beautiful place, but nothing ever grows there. Memang yang namanya comfort zone itu tempat yang indah. Ya kalau gereja udah ada comfort zone, udah punya gedung gereja, udah punya AC yang dingin, ya, fasilitasnya cukup. Wah, kita berkata, haleluya puji Tuhan. Udah dah, kita tunggu Tuhan datang. Kita nyanyi lagu aja sampai Tuhan datang. Tetapi saudara, tidak akan pernah ada yang namanya pertumbuhan. Kalau sudah tahu dalam Alkitab ada gambaran bahwa iman kita seperti kayak burung raja wali. Tapi bagaimana anak burung raja wali dapat terbang? Saudara? Sang induk akan mengguncangkan sarang agar anak-anaknya mulai bergerak keluar. Sarangnya dibongkar hingga tinggal hanya yang lapisan kasar penuh dengan duri. Lalu si anak akan diterjunkan ke bawah. Saudara, mau tidak mau anak-anak Raja Wali itu pun harus mulai mengembangkan sayap dan melatih otot-otot sayapnya agar mereka bisa terbang. Kadang Tuhan berikannya namanya goncangan. Digoyang sarang kenyamanan kita. Mungkin suruh berkata, Pak, saya mengalami tantangan. Saya tiba-tiba didiagnosa mengalami sakit penyakit. Pak, ada perubahan dalam kantor usaha bisnis. Bahkan dia berkata, Pak, kok kenapa ada yang namanya COVID-19? Apakah ada dampaknya pandemi COVID-19 terhadap perubahan iman kita? Survei mengatakan, saudara, orang-orang Kristen di Amerika Serikat bertumbuh 20%. Di Indonesia, saudara, sebuah survei dari bidang research menemukan 36,4%, saudara. Orang Kristen di Indonesia mengalami pertumbuhan iman. Saya tahu, saudara, ada orang Kristen yang sekarang hari Minggu ibadah bukan sekali, bukan 2 kali, bisa sampai 5 kali, saudara. Kenapa? Karena ibadah, saudara, melalui YouTube. Tanpa sadar selesai, itu membuat imannya jadi bertumbuh. Saya suka memberikan kisah antara angin sepoi dengan angin puyuh yang menunjukkan kekuatan. Angin puyuh yang merasa hebat mengatakan itu ada monyet di atas pohon. Siapa yang bisa menjatuhkan monyet itu? Dia yang lebih kuat. Angin sepoi berkata, ya silakan ya Puy. Angin puyuh kan panggilannya Puy. Angin puyuh tiup nih monyet. Dengan angin yang keras kan angin puyuh karakternya kan begitu. Dengan angin yang kuat, itu monyet ketika ditiup dengan angin kuat, justru pegangannya makin kuat. Dan akibatnya angin puyuh menyerah. Dan berkata sama angin sepoi-poi, gue nyerah. Angin sepoi tiup si monyet. Dan ternyata ketika ditiup dengan angin sepoi yang lembut, ini monyet mulai ngantuk. Dan ketika mulai ngantuk dan tertidur tanpa sadar, tangannya lepas dari dahan pohon dan dia jatuh. Saudara, mana yang lebih bahaya, angin puyuh atau angin sepoi? Ternyata saudara, angin sepoi itu juga berbahaya. Saudara, kalau Tuhan izinkan ada duri dalam daging seperti Rasul Paulus dalam pergumulannya, dia berdoa supaya Tuhan cabut duri dalam daging. Tapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karena aku, justru dalam kelemahan kuasaku jadi sempurna. Karena itu aku senang dan rela, kata Rasul Paulus, dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku. Kita percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang hidup dalam rancangan Tuhan. Kalau Tuhan izinkan ada yang namanya tantangan, persoalan, pergumulan, bahkan sakit penyakit, Tuhan sedang menggoncangkan sarang kenyamanan kita supaya kita terus bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus Yesus. Amin.